Budaya. Siapa yang tidak tahu kata ini? Kata yang sejak dulu kala sudah melekat pada masyarakat. Mulai dari bahasa, pandangan hidup, sistem mata pencaharian, religi, hingga kesenian. Disinilah salah satu dari budaya tersebut lahir dan berkembang di Desa Cablak, Kecamatan Selo, Boyolali. Untuk tari coreng itu memang belum dikenal publik secara luas ya. Maka ketika ada pementasan itu saya mendukung sekali kalau misalnya tari coreng itu bisa dipublikasikan baik melewat media atau mengundang wartawan baik lokal maupun yang internasional supaya tari coreng itu bagian dari kebudayaan Indonesia yang saat ini memang tidak dikenal oleh generasi muda. Nah, padahal di situ punya nilai-nilai filosofi yang perlu dikembangkan supaya nanti kebudayaan itu tidak hilang atau tidak punah, sehingga warisan-warisan kebudayaan menurut saya perlu dikembangkan khususnya untuk tari coreng itu. Tarian-tarian, tidak hanya tarian coreng yang berkaitan tarian tradisional, memang anak-anak remaja, untuk anak-anak muda itu tidak begitu minat dan tidak begitu tertarik, bahkan dia tidak tahu jenisnya. Nah, itu menurut saya itu kalau itu dibiarkan semacam peran media tidak disampaikan, menyampaikan atau sebagai penghubung, penggerak untuk tarian-tarian yang tari coreng dan tari-tari tradisional yang lainnya, ya lama-lama nanti generasi muda kita tidak tahu tarian tetapi taunya musik luar negeri. Siapa lagi yang mau melestarikan budaya kita kalau bukan dari bangsa anak-anak kita sendiri. Salah satu kesenian khas Selo adalah tari sorek. Asal usul tari soreng ingkang wonten ing Dukuh Tembusari menika pendirianipun menika taun 2000 menika pendirianipun ngantos sakmenika menika perjalananipun tesih lancar kemawon boten wonten efek samping napa alangan punapa boten wonten. Tarian yang telah dipentaskan di beberapa tempat di Pulau Jawa ini ternyata merupakan tarian asli Desa Cablak, Selo, Boyolali. Tari soreng punika sawanci-wanci ugi dipun pentasaken wonten ing pemerintahan nggih Gusipun Boyolali, lajeng wonten ing Kraton Surakarta, wonten ing Jogja, Magelang, Semarang. Ingkang nggadhah hajatan kados dene pernikahan putranipun, ya ngitanaken putranipun menika sering mendhet saking Dukuh Tembusari menika. Di balik keindahan tari soreng, tersimpan makna di balik setiap gerakannya. Seni soreng nggadhahi makna meyakinkan budaya menika tetap wonten
dipun lestantunaken adat budaya seni tradisional. Lajeng menika manipun mbeta kerukunan. Dados masyarakat kalih masyarakat lintunipun kusipun Desa Lensa menika bergabung bergaul wontenipun kesenian-kesenian menika kusipun seni soreng ingkang manggen wonten ing Dukuh Tumusari punika. Gerakan itu sing setunggal niku mawi kalau pakai apa? Pakai pedang itu kalau zaman dulu kan ini dari cerita soreng dari dulu itu ada prajurit tombak, prajurit panah, prajurit pedang itu digabungkan jadi satu. Kalau misalnya mau bertempur sama Pajang itu biar kita menang gitu. Kalau saya itu menceritakan Adipati Harapenangsang dari Kabupaten Jipang Panolan gitu. Kalau Harapenangsang kan itu sebuah pemimpin kalau dulu, terus itu yang di belakang itu kan waktu dulu itu berdiri dari orang-orang yang nggak bagus itu kan ya ada perampok, ada apa-apa itu ya. Terus itu dijadikan satu dibimbing biar nggak jadi perampok itu dijadikan prajuritnya Haryo Penangsang itu di Kadipaten Jipang Panolan itu. Adipati Haryo Penangsang wonten ing Kadipaten Jipang Panolan. Kaliyan Sultan Hadiwijaya wonten ing Kerajaan Pajang. Menika nggambaraken kalih kerajaan. Yut awal permulaan perseturanipun Adipati Haryo Penangsang kaliyan Sultan Hadiwijaya sejatosipun ingkang ramanipun Sultan Hadiwijaya menika kedah ingkang lenggahi kerajaan wonten ing Demak Bintoro. Nanging rumaos dipun curangi kaliyan Hadiwijaya menika pakipun Haryo Penangsang ingkang nami Sultan Hadiwijaya Sutowiyata menika mboten saged nglenggahi kerajaan wonten ing Demak Bintoro. Lajeng Haryo Penangsang menika iri kelajenganipun mbentuk suatu kelompok keprajuritan ingkang dipun wastani prajurit soreng. Soreng menika wonten sekawan, Soreng Rono, Soreng Pati, Soreng Rangkut, Soreng Rangkat. Menika prajuripun Haryo Penangsang. Dados gambaripun badhe ngrobohaken wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Sebelum memulai pementasan, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh para penari. Setiap badhe mainaken seni soreng menika wonten ritual-ritual ingkang kedah dipun lampahi kados dene pasang sesaji. Lah sesaji menika werni-werni menika wonten wujudipun wonten tumbasan peken jajan pasar punika. Lajeng wonten golong lulut ingkang damel ketan menika dua biji menika namanipun setunggal jodoh. Lajeng menika wonten minumanipun nggih wonten
Nek cara mriki wedang kopi dipun dekeki gendhis batu kalih melih unjukanipun teh wonten nggih pethakang jarang punika. Lajeng wonten rokokipun, rokok menika wonten 3 werni, rokok kretek gudang garam merah menika, lajeng rokok jolali pentung menika ingkang rokok klembak menyan menika kalih, lajeng wonten rokok klobot menika dipun ginakaken. Lajeng wonten kinang, lajeng mboten lepas menika kedah mbakar kemenyan utawi dupa menika syarat anggenipun badhe mentasaken kesenian soreng punika ngoten. Yang penting kita sebelum pentas itu harus dikumpul di rumah Pak Ketua dulu. Itu dirembuk biar besok ya bagus gimana, yuk kita harus latihan dulu, harus gimana biar enggak mengecewakan semuanya. Waktu mau nari wong itu yang dulu itu cuma bawa bende sama beduk itu. Terus kelamaan ya bawa ini ada saron, ini demung, terus ini ada drum. Biasanya pakai organ, tapi tadi ya ada kesibukan nggak bisa bawa organ gitu. Yo biar menyatu sama yang dulu sama sekarang biar ya ada kemajuan gitu, Mbak. Santosa, prajurit, maju! Yo! Panji! Panji! Sendiri. Berarti semua itu kan ada penari kan ada 18 orang. Itu mayoritas bisa make-up semua. Bisa menari ya, Bisa menari, bisa make-up semua gitu. Kalau saya melihat dari sisi kebudayaan ya, ritual itu adalah bagian dari proses sesaji untuk melengkapi sebuah proses pertunjukan. Menurut saya pribadi, saya kira ritual itu boleh dilakukan, asalkan tidak bertentangan dengan nilai moral keagamaan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau misalnya hanya sesaji, saya mendukung karena itu bagian dari proses untuk sebuah kebudayaan melalui proses sesaji dulu. Yang penting prinsipnya tidak bertentangan dengan keagamaan dan hukum yang ada di Indonesia. Sebagai tarian asli Desa Cablak, tari soreng pernah beberapa kali mendapat penghargaan tingkat kecamatan dan kabupaten. Desa Cablak merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan budayanya seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, khususnya dalam kesenian tari soreng.
dari penari soreng, yang penting kita senang. Pertama ya, kalau dulu tari soreng itu, ini kan di Temusari mengadakan sebuah ketoprak. Ketoprak itu lakonnya ya Haryo Penangsang itu. Terus ini dikemas menjadi sebuah tarian tari soreng itu. Dari ketoprak dijadiin sebuah tari soreng. Awal mulanya gitu. Keberhasilan pementasan bukan hanya ditentukan oleh para penari sendiri, namun keberhasilan yang sesungguhnya ada ketika mereka dengan kerjasama yang baik mampu mengatasi hambatan yang ada di depan mereka. Bisa nari, bisa bagus, ini kan semua teman-teman silaturahminya bisa bersatu, terus semua teman-teman itu jadi ujung tombaknya Dusun Temusari ini. Jadi apa-apa itu yang dikedepankan mesti pemuda-pemuda penari itu. Semua yang baik, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar. Ya, itulah secerca harapan di antara harapan-harapan lainnya. Menika harapan mugi-mugi
sedaya pemerintah terkait Mbak Inggih mengke saged ngayomi saha mbina wontenipun kelompok-kelompok kesenian tradisional khususipun wonten ing Dumusari lan umumipun wonten ing Desa Lencoh, Kecamatan Selo. Harapan yang terbesar itu contoh wong ini sudah beberapa tahun, yang penting harapan kita ini semua penari dari teman-teman ini yang penting yaitu silaturahminya bagus, bisa berteman bagus. Ya, yang penting jadi ujung tombaknya warga Dumusari ini. Tari soreng yang dulunya merupakan tanda-tanda besar di benak kita, kini menjadi bagian dalam memori kita. Cintailah budayaku, budaya